Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai ruang sampel dan probabilitas. Langsung saja masuk ke definisi 1.2.1. Himpunan semua hasil atau disebut juga outcome itu adalah ruang sampel dari suatu eksperimen. Nah, untuk outcome sendiri notasinya omega ya, bentuknya seperti ini, atau biasa juga ada yang menyebutnya sebagai semesta atau S besar gitu. Untuk penulisannya mau omega mau S besar terserah, dipilih saja salah satu. Kalau saya nanti pakainya yang omega gitu. Tetapi nanti kalau mau ada yang pakai S ya tidak disalahkan, tetap diperbolehkan. Nah, dalam terminologi statistik omega S itu disebut ruang sampel semesta gitu. Untuk contohnya ada contoh 1.2.1, yaitu sebuah eksperimen adalah pelemparan sebuah mata uang seimbang 2 kali. Bila M menyatakan muka dan B menyatakan belakang, maka omeganya itu nanti terdiri dari MM, MB, BM, BB. Kok bisa seperti ini? Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Nah, silakan nanti ditonton saja untuk cara memperoleh omeganya bisa seperti ini, silahkan ditonton video selanjutnya ya. Perlu diketahui bahwa dalam pelemparan sebuah mata uang yang seimbang itu biasanya satu mata uang dilambangkan dengan M untuk muka dan B untuk belakang. Ada juga yang melambangkan G sebagai gambar dan A sebagai angka gitu. Jadi kalau mau pakai MB boleh muka belakang, atau pakai GA, gambar angka, itu juga boleh, itu pilihan. Tapi nanti di sini saya memakai M dan B gitu ya. Bagi yang ingin memakai GA tidak akan saya salahkan, tetap diperbolehkan gitu. Itu untuk ruang sampel dan kejadian. Untuk selanjutnya ada contoh menentukan ruang sampel, ada 3 contoh. Nah, ketiga contoh ini setelah melihat contoh 1.21 beserta video penjelasannya bagaimana bisa dapat omega, silakan untuk contoh menentukan ruang sampel ada 3 contoh ini sebagai nilai keaktifan. Bagi yang sudah menjawab, satu mahasiswa satu saja ya, silahkan dikirimkan. Jadi nomor 1, 2, 3 sebagai nilai keaktifan. Saya tunggu di grup WA. Untuk selanjutnya ada ruang sampel countable dan uncountable. Untuk ruang sampel countable itu biasanya dihitung juga sebagai ruang sampel terhitung. Nah, ruang sampel terhitung ini memiliki definisi bahwa ruang sampel bila terdapat korespondensi satu-satu antara omega dan himpunan bagian dari N, di mana N ini bilangan asli ya, mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya bisa sampai sejuta, semiliar, yang penting bilangannya asli atau bulat, dimulai dari angka 1 gitu. Itu yang dinamakan ruang sampel terhitung. Sedangkan ruang sampel uncountable atau tak terhitung itu ruang sampel bila tak hingga dan tidak berkorespondensi satu-satu dengan N gitu. Untuk lebih jelasnya, misalkan apa yang dimaksud ruang sampel countable dan uncountable sesuai dengan definisi ini ada contoh soalnya, yaitu silahkan dibuka contoh 121 pada slide 2 dan contoh 1-3 pada slide 3. Menurut kalian, mana yang merupakan ruang sampel countable, mana yang merupakan ruang sampel uncountable? Untuk ruang sampel countable dan uncountable-nya sudah dijelaskan pada definisi sebelumnya. Nah, contoh ruang sampel countable dan uncountable ini juga sebagai nilai keaktifan. Jadi tadi nilai keaktifannya ada 3, kemudian ditambah lagi 4, sudah ada 7 nilai keaktifan. Silakan bagi yang sudah mengerjakan, jangan malu-malu, dikirim saja via forum grup WA. Jangan takut salah tidak akan dimarahi, tetapi beranilah gitu. Tidak apa-apa salah, nanti bisa dibenarkan. Siapa tahu dengan kesalahan nanti kalian bisa paham gitu ya. Kita lanjutkan, ada juga himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk definisinya, suatu kejadian adalah himpunan bagian dari omega termasuk himpunan kosong atau omega itu sendiri. Jadi dalam himpunan bagian, himpunan kosong dan omega itu masuk ke dalam himpunan bagian dari omega itu sendiri. Nah, untuk himpunan kosong atau tandanya kosong dicoret gitu ya, ini namanya himpunan kosong, itu disebut kejadian mustahil atau impossible event. Sedangkan untuk omega itu disebut kejadian pasti atau sure event gitu.
Itu untuk definisinya. Selanjutnya ada lagi contoh himpunan bagian dari ruang sampel omega. Perhatikan contoh 121 pada slide 2 yang tadi MM, MB, BM, dan BB. Dibuka saja slide 2-nya. Kemudian ada pernyataan bahwa A menyatakan kejadian lemparan yang menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita lihat contohnya tadi ya. Ini kan omeganya ada MM, MB, BM, dan BB. A itu menyatakan kejadian lemparan yang menghasilkan hasil yang sama. Maksudnya berarti lemparan pertama dan kedua hasilnya sama. Kalau M pertama berarti kedua ya M lagi. Kalau yang pertama muncul B berarti yang kedua juga B gitu. Dengan kata lain, ini yang dua huruf sama itu yang mana? Berarti diperoleh yang sama MM dan BB ya. Kalau MB kan beda, M dan B beda, BM juga beda. Jadi yang sama adalah MM dan BB. Sehingga untuk contoh himpunan bagian dari ruang sampel omega, kita kembali lagi, ini diperoleh A-nya adalah MMBB. Nah, A ini adalah himpunan bagian dari omega. Itu maksudnya. Sedangkan untuk contoh 2, pada slide 3, jika B adalah kejadian muka yang tampak bilangan genap, maka B sama dengan, nah ini yang nomor 2, silakan digunakan sebagai nilai keaktifan juga. Berarti tadi sudah ada 3 tambah 4, 7 tambah 1, ini berarti ada 8 nilai keaktifan. Silakan bagi yang sudah mengerjakan, dikirim saja via forum grup WA. Jangan takut salah ya, silakan dicoba saja. Selanjutnya ada yang disebut sebagai hubungan ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel itu dilambangkan dari kotak ini. Sedangkan kejadian adalah di dalamnya. Gitu. Itu hubungan antara ruang sampel dan kejadian. Selanjutnya ada yang dinamakan komplement atau operasi kejadian. Yang pertama komplement. Komplement himpunan A itu biasanya ditulis sebagai A pangkat C, A komplement. Itu definisinya yaitu AC itu adalah S, elemen omega, tetapi S bukan anggota A. Dengan kata lain, kalau misalnya kita punya omega ini di kotak, A ini di lingkaran, berarti A komplement itu yang tidak ada di lingkaran. Sehingga yang diarsir yang di luar lingkaran, tetapi di dalam kotaknya. Itu definisi dari A komplement. A komplement berarti anggota dari semestanya atau ruang sampelnya, tetapi bukan anggota dari kejadian. Itu juga boleh. Selanjutnya ada yang dinamakan gabungan. Sesuai dengan namanya, definisinya silakan dibaca saja. Sesuai dengan namanya, gabungan berarti digabungkan ya. Kalau ada A dan B seperti ini, berarti A gabungan B semuanya. Termasuk tengah-tengahnya ini yang anggota A dan anggota B juga termasuk gabungan. Gitu. Itu untuk A gabungan. Nah, perlu diketahui bahwa penyampaian materi pada slide PPT ini diperoleh sama persis dari sumber, yaitu bukunya Bapak Subhanar tahun 2013 tentang statistika matematika, probabilitas, distribusi, dan asimptotis dalam statistika, terbitan Graha Ilmu Yogyakarta. Bagi yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka saja. Nanti nilai keaktifannya juga jawabannya sebenarnya sudah ada di dalamnya. Bagi yang tidak punya, ya bagaimana ya, selamat belajar. Kalau bisa sih diusahakan untuk punya. Atau mungkin bagi yang di Jogja bisa juga minjem buku di perpustakaan. Gitu ya, atau mencari di sumber lain juga tidak apa-apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di forum. Jangan sungkan-sungkan, yang penting kalian belajar dan paham. Jangan lupa ada 8 nilai keaktifan untuk dikerjakan. Bagi yang sudah, dikirimkan saja via grup WA. Selanjutnya, nanti setelah pertemuan ini, setelah pembahasan semua nilai keaktifan, atau mungkin kalau nilai keaktifannya belum selesai, nanti di akhir pertemuan akan ada peluncuran tugas mengenai ruang sampel dan probabilitas. Ditunggu saja tugasnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan nilai keaktifan. Sampai jumpa di video selanjutnya.